Haleluya. Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, dimanapun saja berada, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Salam, haleluya. Ya, mari kita akan bersama-sama sebelum menaikkan doa syafaat kita sejenak merenungkan akan firman Tuhan, biar ini menjadi suatu yang terus menguatkan kami untuk kita tetap berharap kepada Tuhan. Kita akan membaca di dalam 1 Petrus pasal yang pertama. Satu Petrus pasal 1, kita baca ayat 6 dan 7. Satu Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7. Demikian firman Tuhan akan saya bacakan. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Tuhan Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya, sampai di sini. Lah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang firman Tuhan ini merupakan suratan Rasul Petrus kepada orang-orang percaya yang tersebar di berbagai-bagai kota sebagai pendatang. Nah, orang-orang percaya yang tersebar di berbagai-bagai kota saat itu ya menghadapi begitu banyak masalah. Ya, entah bagaimana memperjuangkan kehidupannya sehari-hari dalam kehidupan ekonomi warga, entah karena ya keadaan kehidupan orang percaya mungkin saat itu menghadapi tantangan-tantangan yang lain. Namun jelas bagi seorang yang selalu ada ya tersebar di berbagai kota sebagai pendatang, itu memang merupakan suatu perjuangan yang tidak mudah ya. Untuk menghidupi kehidupan sehari-hari perlu berjuang mati-matian, terlebih ketika menghadapi masalah-masalah, tantangan-tantangan ya kaitan kehidupan sebagai orang percaya pada Kristus. Itu pun juga suatu yang tidaklah ringan. Ya, jadi orang-orang yang tersebar di berbagai-bagai itu mengalami begitu banyak kesusahan, ya duka cita, ya karena menghadapi begitu banyak pencobaan. Ya, setiap orang ketika mengalami pencobaan itu merupakan pergumulan, ya perjuangan yang tidak ringan. Seperti yang saat-saat ini kalau kita merenungkan bagaimana orang-orang berjuang untuk mempertahankan hidup, ya karena dampak daripada corona krisis secara ya luas. Pamannya orang yang sudah keluar dari perusahaan, di PHK, bagaimana untuk menghidupi, bagaimana berjuang untuk dapat hidup, ini perkara yang tidak ringan. Ya. Pamannya mulai dengan usaha itu bisa menghasilkan atau tidak. Kadang-kadang bukan suatu yang mudah, bisa melakukan suatu pekerjaan, tapi untuk bisa berlanjut ya
menjual apa, tapi adakah orang yang dapat membeli? Ya, bagaimana selanjutnya kalau barang itu tidak laku? Wah, itu merupakan suatu perjuangan yang tidak ringan. Ya. Dan ini bukan hanya seberapa orang, tapi begitu banyak, baik orang yang kaya, dulu pengusaha. Ini merupakan suatu pergumulan yang tidaklah ringan. Ya, namun Rasul Petrus dalam menghadapi situasi keadaan, dalam nasihatnya kepada orang-orang percaya yang ada di perantauan, sebagai dikatakan di dalam firman Tuhan demikian, bergembiralah akan hal itu. Bergembiralah akan hal itu. Mengapa nasihat ini ya sangat-sangat ditekankan? Ya, bergembiralah akan hal itu. Pasti ada sesuatu yang penting ya bagi kehidupan orang percaya. Sebab ketika seseorang terkena pencobaan, ya, tidak menerima dengan gembira, ya, tidak menerima dengan sukacita, itu akan merugikan bagi hidupnya sendiri. Ya. Kehidupan semakin tertekan, perasaan semakin tertekan. Dan itu kalau hanya sehari dua hari apa, tapi kadang-kadang ya dari hari ke hari, kalau kita perasaan tadi diliputi dengan kesedihan, diliputi dengan suatu kesusahan, duka cita, wah itu semakin berat, semakin berat. Akan timbul gejolak hati, ya. Emosinya meledak-ledak dalam mensikapi keadaan, kadang-kadang tidak bisa kontrol diri. Ya, dampaknya tuh nanti akan banyak hal. Ketika itu sebagai seorang bapak, ketika itu sebagai orang tua, dampak dalam keluarga untuk anak-anak, keadaannya menjadi kacau. Terjadi sesuatu yang nanti serba salah. Ya. Maka hal ini Rasul Petrus dalam nasihatnya ya kepada orang-orang percaya di perantauan, bergembiralah akan hal itu. Ya. Sebab seperti yang kita boleh pelajari tentang kehidupan orang Israel, bagaimana ketika sudah dibebaskan dari perbudakan di Mesir, dalam perjalanan di padang gurun, ketika menghadapi masalah-masalah kebutuhan sehari-hari, ya mereka tidak menunjukkan sikapnya yang baik kepada Tuhan. Sudah melihat bagaimana pertolongan Tuhan itu sangat luar biasa dan ajaib bila mereka melepaskan mereka dari perbudakan. Tuhan itu mengacungkan tangannya, kuasanya untuk menolong mereka itu sangat ajaib. Namun hanya kebutuhan hidup sehari-hari, hadapi masalah, tidak menunjukkan sikapnya yang sukacita, tidak menunjukkan sikapnya yang gembira untuk tetap memandang Tuhan, tapi dengan kehidupannya yang terus bersungut-sungut, ya, bersungut-sungut. Ya. Inilah yang terjadi
ketika orang-orang Israel menghadapi masalah. Saya kira dengan banyak hal, setiap ketika mengalami begitu masalah, mensikapi dengan sikap yang bersungut-sungut, tidak menunjukkan sikapnya yang gembira, wah dampaknya itu akan tidak baik, ya, kacau segalanya. Seperti yang terjadi saat itu, bagaimana jumlah orang Israel yang dibebaskan dari perbudakan itu ada 2 juta, wah itu mungkin kacau sekali. Bagaimana Musa menghadapi jumlah orang yang begitu banyak ketika mereka tuh marah-marah, ketika bersungut-sungut. Musa mau dilempari batu, jumlah yang begitu kurang banyak. Ya, sehingga dalam perkara ini, ya, ketika orang Israel dengan mensikapi keadaan dengan bersungut-sungut, itu akibatnya mendatangkan murka Allah, ya, mendatangkan murka dalam hidupnya, ya, karena sampai melawan Musa, memberontak Tuhan, ya, itu mendatangkan murka Allah di dalam kehidupannya. Kita tahu akhirnya banyak orang yang binasa di dalam perjalanan. Ini dampak ketika orang tidak dapat mensikapi dengan bergembira. Saya percaya Petrus dalam suratannya terinspirasi tentang sejarah orang Israel, bagaimana ketika orang-orang percaya tersebar di berbagai-bagai tempat, pasti tidak lepas dari masalah, tidak lepas dengan pencobaan, namun bagaimana mensikapinya. Ini sesuatu yang sangat ditegaskan, ditekankan oleh Rasul Petrus. Bergembiralah hal itu. Ya, ketika seseorang karena pencobaan tetap bergembira, tetap bersukacita, pencobaan itu menjadi sesuatu yang berarti, ya, berarti sekali bagi kehidupan orang percaya, yaitu apa? Untuk menikah iman, ya, untuk memurnikan iman. Ini bagi orang percaya itu, Tuhan itu benar-benar ingin ada orang-orang yang kehidupan imannya itu benar-benar senantiasa semakin lama semakin mantap. Maka untuk membangun kehidupan iman yang berkenan kepada Allah, Tuhan izinkan masalah pencobaan itu datang. Memang orang itu tidak ingin menghadapi masalah, tidak ingin. Meskipun kita tidak ingin, tapi kalau itu harus terjadi, bagi orang percaya itu ada rencana Tuhan. Ya, ada rencana Tuhan, yaitu pencobaan itu dijadikan sebagai sesuatu untuk memurnikan iman. Seperti melihat bagaimana tokoh iman di dalam Alkitab. Memang ketika menghadapi pencobaan, umpamanya seperti Yusuf, mulai dari keluarga dibenci oleh saudara-saudaranya, dianiaya,
dijual menjadi budak pilihan di Mesir. Wah, kalau melihat keadaan itu memang sangat-sangat berat. Siapa yang mau mengalami seperti Yusuf? Ya. Siapa yang mengalami seperti Yusuf? Saya ingin seorang mau mengalami. Tetapi kalau Allah berkehendak, kita tidak bisa menyangkal olah. Namun Tuhan itu punya rencana ada untuk memurnikan iman. Ya, dari tahun ke tahun, ya, terus bagaimana ia mensikapi sebagai budak, ia tetap kerjakan dengan sebaik-baiknya tanpa hidup bersungut-sungut, tanpa mengeluh, tanpa memberontak Tuhan. Memang tidak dituliskan di situ. Justru yang kelihatan sesuatu hal-hal yang indah, berhasil ya, mendapat kepercayaan dari Tuhannya. Ya, itu proses dari pencobaan. Sudah kelihatan tentang apa yang terjadi di dalam kehidupan Yusuf akibat dari pencobaan yang datang menimpa. Ini sangat luar biasa. Setiap orang itu pasti mengalami bagaimana pencobaan itu datang. Yang menjadi pertanyaan, adakah mereka dapat mensikapi dengan benar sesuai dengan kehendak Allah? Dari semua pencobaan kita dapat belajar bagaimana kehendak Allah di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi bisa menjadi suatu pembelajaran. Ya. Seperti apa yang dituliskan Rasul Paulus tentang orang Israel, itu juga sebagai pembelajaran untuk orang-orang di Korintus, untuk mengingat sebagai peringatan. Itu pembelajaran semua, supaya kita tidak berbuat seperti orang-orang Israel. Istilahnya itu diwanti-wanti, benar-benar ya. Karena Tuhan mengasihi kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui hal-hal yang terjadi, ya, seperti orang-orang, bagaimana orang-orang percaya atau tokoh-tokoh iman, ya, bagaimana mereka bisa mengalami kemenangan dalam pencobaan. Oh, itu sesuatu yang sangat-sangat dihargai oleh Tuhan. Ya, sangat-sangat dihargai Tuhan. Dikatakan oleh Rasul Petrus bahwa kemurnian iman itu dikatakan punya nilai yang tinggi di hadapan Tuhan, dihargai oleh Tuhan. Maka kalau kita membaca di dalam Injil bagaimana orang-orang memperjuangkan tentang imannya ketika menghadapi masalah, seperti orang yang sakit pendarahan 12 tahun, seperti seorang ibu yang anaknya kerasukan setan, ya, sangat menderita. Bagaimana perjuangannya untuk, ya, untuk kesembuhan, ya, itu luar biasa. Ya. Maka saat itu Tuhan, bagaimana ketika saat itu mereka benar memperjuangkan, Tuhan menghargai, besar imanmu. Jadi orang-orang yang mau berjuang di dalam iman dihargai oleh Tuhan.
punya nilai yang tinggi di hadapan Tuhan. Memperoleh puji-pujian, kemuliaan dan hormat. Seperti dikatakan oleh Rasul Petrus di dalam ayat 7 itu. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Dalam perjalanan hidup ini kita terus bagaimana belajar untuk dapat berkenan pada Allah. Setiap masing-masing dalam pengiringan kita pada Tuhan dan apa yang kita lakukan dalam pelayanan, kita terus berjuang bagaimana berkenan pada Allah, bukan untuk mencari kepuasan diri sendiri, tapi bagaimana untuk dapat berkenan pada Allah ini bukan perkara yang mudah. Segala sesuatu hanya untuk kemuliaan Allah. Iya. Jadi ini sesuatu yang diharapkan oleh Tuhan. Ketika kita ini sudah dipanggil oleh karena si Tuhan melalui pengorbanannya. Ketika Tuhan Yesus datang di dalam dunia, ya, diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan umatnya. Itu bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang kecil. Dia harus mau menderita. Seorang ketika harus menderita, saya kira lebih baik menghindar. Tuhan Yesus ketika saatnya sudah orang-orang berusaha untuk membunuh, untuk berusaha untuk membunuh Tuhan Yesus. Saat itu Tuhan Yesus berkata, aku harus pergi ke Yerusalem, bukan untuk menghindar. Menunjukkan sebagai anak yang taat kepada Bapaknya, mau menderita. Tuhan Yesus berjuang untuk bagaimana berkenan kepada Bapa. Daud pun juga demikian. Bagaimana ketika dia dikejar-kejar Saul, mengapa ada kesempatan untuk membunuh Saul tapi tidak mau membunuh? Pembantu-pembantunya sudah tidak sabar untuk mau membunuh Saul, tapi Daud mencegahnya karena Daud ingin bukan untuk mengejar kesenangan diri sendiri, namun berjuang untuk berkenan kepada Allah. Dan kita tahu bagaimana orang-orang yang berjuang sedemikian dihargai Tuhan, didapatkan puji-pujian, kemuliaan dan hormat. Dan sejarah kehidupan orang-orang percaya itu benar-benar sampai sekarang menjadi contoh, menjadi pelajaran bagi kita untuk kita terus selalu berjalan seperti apa yang Tuhan sudah nyatakan melalui tokoh-tokoh iman pada saat. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus ketika memberikan suatu perumpamaan tentang untuk selalu tekun berdoa. Ya. Digambarkan ada seorang janda di dalam Lukas 18. Ada seorang janda yang menghadapi masalah. Mohon pembelaan kepada hakim yang takut akan Allah. Saat itu hakim itu istilahnya tidak mau. Tapi karena janda ini terus selalu terus datang tiap-tiap hari. Ya, tidak mau berhenti sebelum mendapatkan jawaban. Dari hari ke hari. Mungkin sudah dicaci maki, sudah dimarahi dan lain, tetap terus. Tuhan memberikan contoh perumpamaan ini. Bagaimana?
Tuhan Yesus. Ya, kita akan baca dalam Lukas 18. Lukas 18 ayat 8. Demikian, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, ini, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ya. Jadi Tuhan Yesus saat itu bagaimana memberikan pelajaran bagi murid-murid melalui contoh. Yang apa yang diajarkan ini. Jadi Tuhan itu sangat ingin sekali bagi orang-orang yang percaya itu benar-benar senantiasa terus berjuang di dalam iman. Ya, kehidupan iman tidak hanya sebatas 5 tahun, 10 tahun, tapi sampai Tuhan datang. Tuhan ingin dapati orang-orang senantiasa di dalam iman. Ini merupakan perjuangan. Orang bisa berjuang pada awalnya menggebu-gebu dalam segala apa aja menggebu-gebu. Tapi kadang-kadang menghadapi masalah, bisa, kadang-kadang lemah dan ada yang meninggalkan Tuhan. Ya. Masalah demi masalah kadang-kadang berbeda. Tapi ada titik-titik masalah yang kadang-kadang orang tidak tahu bagaimana mengatasinya. Maka perlunya kita ini terus selalu hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Untuk terus senantiasa tekun dengan hati yang penuh dengan kerendahan hati dalam setiap mensikapi masalah, agar kiranya Tuhan itu senantiasa menjadi segala-galanya yang terus memimpin kita, supaya kita ini boleh berkenan kepada Allah di tengah-tengah pencobaan, namun kita tetap tidak berbuat sesuatu yang mendukacitakan Tuhan. Ini bukan perjuangan. Kita menghadapi Saul dari hari ke hari, itu bukan yang sifatnya sementara, tapi tahun ke tahun. Perjuangan tidak mudah, bisa diguncang. Datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Tuhan itu menolong begitu luar biasa, sehingga Daud dianggap sebagai biji matanya Tuhan. Nah, untuk itu Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, mari kita sebagai orang-orang percaya, mari kita terus selalu berjuang untuk seperti saat ini yang terjadi di negeri ini tidak kebetulan. Tuhan pasti punya rencana agar setiap orang percaya itu dengan hal-hal yang terjadi ini benar-benar terus mau berjuang untuk iman. Demikian juga negeri ini, pemimpin negeri ini juga merupakan suatu ujian. Bagaimana mengatasi masalah untuk tidak membuat keadaan menjadi semakin parah. Ini benar-benar juga dikehendaki untuk terus selalu bagaimana senantiasa berjuang di dalam ini. Kita patut bersyukur senantiasa kita punya pemimpin presiden kita Bapak Jokowi dikenal sebagai seorang yang ketika menghadapi banyak olokan, fitnahan, ya hoak yang harus menimpa pemimpin kita, tapi puji Tuhan kita punya pemimpin
yang benar-benar punya kerendahan hati, sehingga terus berjuang untuk negeri ini, untuk mengatasi masalah, dan kita boleh melihat bagaimana hal yang baik terjadi di negeri ini. Yakin pemulihan dampak daripada corona pasti akan Tuhan nyatakan. Nah, untuk itu bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita juga terus berjuang di dalam iman. Kita pun juga kena imbas daripada situasi masalah negeri ini. Untuk itu kita terus patut berdoa. Kita doakan untuk anak-anak Tuhan dan juga pemimpin negeri ini, biar Tuhan nyatakan kuasa-Nya untuk memulihkan dari krisis yang terjadi di negeri ini. Dan melalui firman Tuhan yang singkat ini kiranya menjadi berkat bagi kita, dari doa-doa kita senantiasa kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.